Ya pemirsa channel, kita kembali lagi sekarang membahas mengenai diabetes pada usia muda. Masih bersama saya Dr. Vito Damai dan juga Dr. Ivan. Dr. Ivan, tadi kita bahas mengenai apa sih orang gejala pre-diabetes kan. Nah sekarang kita bahas nih, orang kalau pre-diabetes ini kan masih bisa balik nih sebenarnya. Masih ada harapan sembuh lah. Tadi kan 30% masih bisa kembali normal kan. Berarti masih ada harapan dong kalau gitu. Lampu kuning, tapi masih bisa hijau lagi ya. Iya, bisa hijau. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang dengan pre-diabetes? Sebenarnya yang perlu dilakukan sama ya seperti pasien diabetes, pradiabetes. Sebenarnya untuk berusaha mengembalikan gula darah menjadi lebih baik, bahkan normal, itu ada pilar-pilar perubahan gaya hidup yang perlu dilakukan. Yang pertama tentu asupan atau diet, itu disesuaikan dengan kebutuhan hariannya. Jadi kalau misalnya dia mau menurunkan berat badan, otomatis kebutuhan kalori yang masuk sedikit diturunkan untuk mencapai kalori defisit sehingga bisa menurunkan berat badan. Berikutnya, kalau bahasa saya ke pasien biasa cc badan kita ditinggikan. Kalau mobil itu kan 1000 cc sama 1500 cc pembakarannya lebih bagus yang 1500 gitu ya, lebih boros gitu ya. Jadi kalau seseorang itu memiliki massa otot yang lebih besar, dia gula-gula yang ada di dalam darahnya itu akan terpakai selalu di dalam pergerakan. Jadi biasanya perlu aktivitas fisik dan perlu latihan fisik. Karena perlu dibedakan, aktivitas fisik menyapu, cuci piring, aktivitas fisik rumah tangga. Tapi perlu juga latihan fisik. Latihan fisik yakni olahraga, baik olahraga aerobik dan juga latihan resistance training atau angkat beban menjadi penting untuk dilakukan. Jadi supaya gulanya kepake gitu kan maksudnya. Iya, kan? betul. Soalnya kan kalau orang ototnya nggak kepake, dapurnya nggak ngebul nih. Iya, Jadi betul. ya gulanya ya kelebihan disimpan lama-lama, tubuh kita udah nggak bisa kompensasi lagi gitu ya. Iya, betul. Kalau massa ototnya kurang, otomatis metabolismenya juga rendah sehingga gula yang di dalam darah itu tidak terpakai sehingga gula yang darah ini menumpuk, kemudian bisa menjadi lemak juga, kemudian juga ya bisa semakin menurunkan fungsi dari insulin tersebut dari gula yang tinggi ini. Nah memang banyak orang yang merasa udah capek, jadi karena dia merasa udah capek aktivitas sehari-hari di rumah, jadi ya dia nggak olahraga lagi. Karena menurut dia ya udah capek kan, udah gerak badan. Memang sih gerak badan lebih baik lah daripada mager, nggak ngerjain apa-apa. Tapi namanya olahraga ya itu beda, harus terstruktur, ada batasnya, durasinya seberapa. Ya kecuali kalau nyuci mobilnya misalkan ada gerakan tertentu ya, mungkin jadi dia teratur atau ada lombanya gitu ya, nggak bisa. Jadi karena itu memang harus tetap ada exercise rutin ya. Iya, tetap harus ada aktivitas fisik, harus juga tetap ada latihan fisik. Latihan fisik yang dianjurkan kan minimal 150 menit per minggu ya, ini untuk latihan fisik aerobiknya. Yang mudah jalan cepat. Jalan cepat itu kalau seperti cepat apa? Seperti foto model, brisk walk. Foto model tentu di seperti catwalk, mungkin lenggok-lenggoknya enggak ya. Yang penting jalan lurus tapi kecepatannya seperti seorang foto model di catwalk. Itu brisk walk namanya atau jalan cepat. Kemudian yang kedua, yang latihan apapun, aerobik lain apapun boleh diperbolehkan. Perlu juga latihan angkat beban. Nah, angkat beban ini masalahnya orang-orang pasien itu selalu identik dengan gym. Padahal sebenarnya di rumah pun bisa dilakukan dengan berat badan sendiri. Banyak saya rasa platform-platform video streaming yang bisa mencontohkan sebenarnya latihan beban untuk pemula seperti apa dengan berat badan sendiri. Nah ini banyak yang memang karena merasa itu terlalu mewah ya, susah gitu. Padahal sebenarnya ya mungkin dengan badan sendiri bisa lihat di platform yang tadi, bisa di video gitu, ditiru aja langsung gerakannya. Iya, betul. Juga sebenarnya ada yang ini ya, semi aerobik tapi ada latihan kekuatan juga kan. Iya, betul. Benar ya. Ya banyak orang yang nganggap sekarang soalnya kalau ditanya olahraganya apa, dia bilang saya jalan santai gitu ya. Jalan santai sebenarnya masih bukan olahraga. Jalan santai itu masih aktivitas fisik biasa ya, kita kemana-mana harus jalan memang. Tapi kita butuh olahraga supaya kita tetap kuat melakukan itu. Jadi ya harus jalan cepat seperti Dr. Ivan tadi bilang. Nah Dr. Ivan, ini menarik kalau orang yang memang prediabetes ya. Berapa lama dia harus kontrol lagi sampai dia tahu oh ya saya sudah aman nih gitu ya. Biasanya untuk pradiabetes itu kontrol kembali dengan gaya hidup dalam target dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan sampai 6 bulan diharapkan sudah tercapai tuh hal-hal target-target yang pertama. Biasanya penurunan berat badan 5-10% saja, 5-10% saja dalam 3-6 bulan itu sudah bisa menurunkan kadar gula darah bahkan sampai normal. Kemudian berikutnya menurunkan lingkar perut dan kemudian tentu aktivitas latihan fisik yang dilakukan. Itu dinilai dalam biasa 3-6 bulan. Nah, kadang-kadang yang menjadi pertanyaan juga, kalau saya normal nih, kapan perlu saya periksa lagi? Kadang-kadang apa perlu saya cek setiap tahun kalau saya normal? Kalau pemeriksaan pertama gula darahnya normal, maka dianjurkan diperiksa pada usia muda itu biasa 3-5 tahun lagi. Nah, oke. Nah, sekarang banyak orang yang mungkin
sudah masuk ke dalam fase diabetes ini lebih serius ya jadi ya. Gimana caranya mereka untuk masuk fase diabetes ini? Pertama kan kadang-kadang orang denial dulu nih. Ya, Nah, kalau betul. udah masuk fase diabetes, lalu dia memang tadi dia bilang dia udah perlu obat mungkin. Kapan sih indikasinya perlu obat gitu pada orang-orang dengan diagnosis seperti itu? Oke. Jadi pada dasarnya pengobatan diabetes ini tata laksananya, kita bicara tata laksana ada pilar-pilar ya, seperti pilar. Kalau saya anggap itu sebagai meja, kursi kakinya 4 gitu ya. Meja kakinya 4. Jadi ada kaki pertama, pilar pertama itu perubahan gaya hidup yaitu diet. Yang kedua latihan fisik, aktivitas fisik. Yang ketiga kelola stres dan yang keempat tentu obat-obatan. Kalau seseorang itu bisa dengan segenap tenaganya mengerjakan perubahan gaya hidup, tentunya porsi obat-obatan menjadi tidak banyak. Namun kan kita masing-masing pasien itu berbeda. Misalnya kalau sudah usia lanjut, berjalan saja sulit gitu ya karena pengapuran dan lain-lain, tentu porsi obat menjadi lebih banyak. Dan kita lihat juga apakah sudah ada kelainan atau penyakit lain yang menyertai yang membutuhkan penurunan gula lebih cepat. Misalnya infeksi, penurunan fungsi ginjal, dan lain-lain, serangan jantung, stroke yang membutuhkan penurunan gula lebih cepat, yang terkontrol lebih cepat. Untuk jangan sampai mencegah, jangan sampai terjadi penyakit-penyakit lain, gitu, sebagai penyulit dari sakit gulanya. Tapi kalau misalkan awal nih, misalkan dia bilang saya check up tahun lalu kan masih normal gitu kan. Sekarang check up kok tiba-tiba tadi gula darah, misalkan puasa 126 ya, masuk nih diabetes nih. Kapan sih dia mesti start terapi atau dia masih boleh ada waktu untuk oke saya coba, saya lihat dulu 3 bulan lagi. Masih mungkin nggak seperti itu? Selama gulanya itu masih tidak di atas 200 atau tidak di atas, itu masih bisa diupayakan perubahan gaya hidup dalam 3 bulan. Tapi kalau sudah di atas 250, kemudian sudah ada tuh tanda-tanda kita lihat sudah kencingnya banyak, terbangun malam-malam untuk kencing terus, haus terus, badannya semakin turun, berat badannya karena gulanya tinggi tidak terkontrol, itu sudah membutuhkan obat. Apalagi kalau sudah punya target organ tadi ya, seperti tadi sudah dibilang ada serangan jantung, udah Ya, pernah betul. stroke, itu sih ya memang sudah nggak bisa kalau tanpa obat sama sekali. Memang kita harus upayakan dengan obat. Tentu saja dengan dosis yang ditentukan, jadi bukan dengan minum asal-asalan aja. Ada juga soalnya orang yang minum obat diabetes udah lama kan, merasa udah tahu nih obatnya apa aja, udah nggak pernah kontrol lagi tuh, nggak pernah cek lagi, ya udah minumnya sama terus. Padahal mungkin udah berubah nih kondisi tubuhnya kan gitu. Ya, betul. Jadi kondisi tubuh kan tentu berubah ya dengan peningkatan usia, organ tubuh juga ikut menua, kondisi kontrol gula juga bisa berubah. Tentu pengobatan diabetes ini perlu kontrol rutin gitu ya. Kalau sudah terkontrol memang tidak perlu tiap bulan ke dokter, bisa per 3 bulan. Minimal per 3 bulan tetap ke dokter untuk evaluasi apakah tetap terkontrol, apakah tetap mencapai target-targetnya dengan pengobatan. Kalau sudah mencapai target, berusaha menurunkan dosis obat pun boleh sebenarnya. Tapi kalau belum mencapai target, ya tentu perlu dioptimalisasi lagi obatnya, baik dosis maupun jenis. Nah memang kalau kita bilang masalah obat diabetes ini banyak juga jenisnya. Ada orang yang punya diabetes dengan gangguan ginjal misalkan ya dia perlu obat yang lain yang khusus dengan itu. Ada orang yang diabetes dengan pernah gangguan yang lain juga ya tentu saja dia butuh kesesuaian karena nggak semua orang juga terimanya sama, ada juga efek samping yang mungkin timbul ya. Bagaimana dokter, seorang yang punya diabetes ini apa yang dia mesti aware sih pada dirinya, maksudnya mengenai mungkin terapi obat-obatan, responnya, mungkin efek samping yang mungkin timbul, apa sih yang mesti dia pikirkan gitu dan mungkin kemukakan pada dokter? Baik, yang pertama yang selalu pasti kita tanyakan kalau kita ketemu pasien sedang dalam pengobatan diabetes, setiap kali bertemu ditanya apakah ada gejala gulanya rendah. Itu yang pertama sebenarnya harus tahu. Seperti kalau dikasih obat gula, tentu efek samping utama yang bisa timbul gulanya terlalu rendah gitu ya. Misalnya keringat dingin, lemas, malam-malam terbangun keringetan, lemas, dia harus minum teh manis baru lebih baik lagi ataupun sampai penurun kesadaran. Itu perlu disadari dan dikemukakan ke dokternya. Tentu perlu penyesuaian dosis. Atau obatnya belum cukup. Misalnya sudah minum obat tapi malam-malam masih terbangun kencing 4-5 kali. Kemudian ada efek-efek samping yang lain, misalnya nyeri perut yang membuat atau diare. Kadang-kadang beberapa jenis obat bisa, nggak semua pasien, tapi ada bisa yang kadang-kadang hal ini karena timbul membuat pasien jadi tidak komplain, tidak rutin minum obatnya. Jadi bolong-bolong, malah itu lebih tidak baik. Sebaiknya dikomunikasikan dan dipilih obat yang lebih nyaman, tentunya supaya target-targetnya tercapai. Jadi memang kadang-kadang karena orang nggak jujur ngomong, jadi akhirnya dia berhentiin sendiri obatnya, itu masalahnya jadinya. Betul, jadi kadang-kadang ada yang minum obat kalau merasa gulanya tinggi. Nah ini ada juga nih, kalau dia sakit kepala dia minum obat. Atau dia merasa kencing yang banyak, dia baru minum obat. Nah kadang-kadang
Hal ini juga tidak baik ya, karena kadang-kadang fluktuasi gula darah yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, itu juga tidak baik sebenarnya. Dia memiliki efek yang sama dengan gula darah yang tinggi. Jadi paling baik sebenarnya gula darah dikontrol dengan gaya hidup, makanan, dan obat untuk mencapai gula darah yang terus-menerus dalam kondisi normal. Nah dokter, saya mau bahas hot topic nih. Ini yang paling sering dibahas akhir-akhir ini, mungkin udah ngetop juga ya. Ada obat diabetes yang juga berfungsi sebagai obat untuk menurunkan berat badan. Ini diinjeksi soalnya. Ya. Dan sebagai dokter jantung memang banyak juga orang yang butuh obat ini karena dia punya efek buat jantung juga. Tapi ada tapinya ya. Ada juga orang yang nggak tahu dari mana dia dapat, akhirnya dia menyalahgunakan obat-obatan ini. Coba mungkin dokter cerita dulu nih mengenai obat injeksi. Ya, jadi dalam 5-6 tahun terakhir ya, memang ada produksi obat jenis baru ya, yang obat dia tujuan utamanya untuk menurunkan kadar gula darah. Tapi ternyata efek lain yang timbul adalah penurunan berat badan yang sangat tentu kita harapkan juga terjadi pada pasien dengan diabetes tipe 2. Nah, efek penurunan berat badan ini ternyata digunakan juga pada orang-orang yang sebenarnya dia tidak diabetes, tidak sakit gula untuk mencapai berat badan ideal. Namun tentunya hal ini perlu perhatian khusus, tidak boleh diberikan tanpa pertimbangan dari dokter. Karena ada yang tidak boleh diberikan, misalnya riwayat keganasan tiroid, itu tidak boleh diberikan obat ini karena bisa memacu keganasan tiroidnya. Kemudian ada riwayat pankreatitis, itu juga tidak boleh, atau radang pankreas, tidak boleh diberikan obat ini karena bisa memicu radang pankreasnya. Jadi memang obat jenis ini saat ini memang sudah ada dok, itu obat ini sudah di-approve juga, walaupun merek yang lain sudah di FDA untuk turun berat badan tanpa diabetes, tapi tetap perlu di bawah pengawasan dokter. Nah, sekarang kita bahas juga yang mungkin udah lebih lama dikenal ya. Jadi banyak orang yang kalau misalkan diberikan obat injeksi, suntik insulin gitu ya. Wah kalau bisa jangan deh gitu. Soalnya kalau bisa saya nggak mau pakai suntik-suntikan gitu. Ya udahlah lebih nyaman pakai obat aja. Padahal sebenarnya memang ya ada bagusnya menggunakan suntik insulin. Apalagi dengan memang supervisi atau dengan indikasi yang sudah dokter juga tentukan. Nah sekarang bedanya apa dokter? Suntik insulin sama dengan obat-obat yang biasa tadi yang sudah kita bahas tadi. Baik. Untuk pasien dengan diabetes tipe 2 ya, pada saat produksi insulinnya masih ada di dalam tubuhnya, biasanya kita upayakan dengan pemberian obat-obatan yang meningkatkan baik sensitivitas insulin ataupun produksi insulin. Namun sejalan dengan perjalanan penyakit diabetes, kadang-kadang insulin yang diproduksi lama-lama juga semakin turun. Hal ini akan dicerminkan dengan kita sudah memakai beberapa jenis obat, bahkan 3 golongan obat minum, ternyata gula darahnya tidak terkontrol. Pasien jadi tambah kurus, kemudian kencing masih sering, dan hal ini menunjukkan kita membutuhkan insulin dari luar yang disuntikan ke tubuh pasien. Nah, jadi kalau sudah kondisi demikian ya memang sudah perlu menggunakan insulin. Ada beberapa penyakit lain penyerta yang lebih menunjukkan seseorang itu butuh insulin. Misalnya dia diabetes sakit gula dengan TBC misalnya, atau TBC paru. Kalau kita minum beberapa jenis obat gula dengan obat TBC membuat obat gula jadi tidak bekerja baik. Nah, sehingga pilihannya menggunakan insulin. Atau biasanya diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan insulin lebih aman pada ibu hamil. Walaupun ya, itulah. Berarti sebenarnya insulin ini memang obat yang terpilih juga pada tempatnya ya? Pada tempatnya, betul. Ya, baik pemirsa, kita tadi sudah bahas mengenai diabetes pada usia muda. Semoga Anda juga bisa menjaga pola makan, pola hidup, dan ingat deteksi lebih awal. Korintus berkata bahwa kalau kita makan dan minum, itu gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, Tuhan memberkati.